Chelsea menang dramatis atas MU. Tiga klub top Eropa bidik Vini Junior. Pemain timnas Afrika Selatan ditembak di pom bensin. Messi terlibat cekcok hebat. Liga 1 batal libur sebulan. Halo football lovers, yuk subscribe dulu dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Thank you. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liverpool kembali ke puncak klasmen Liga Inggris usai melibas Sheffield United 3-1 di Anfield. Torehan 3 angka untuk tuan rumah dipastikan via gol Darwin Núñez pada menit ke-17, Alexis Mac Allister di menit ke-76, dan Cody Gakpo di menit ke-90. Sheffield United, sang juru kunci Liga Inggris 2023-2024 harus pulang dengan tangan hampa meski sempat menyamakan skor jadi 1-1 via gol bunuh diri pemain Liverpool Connor Bradley di menit ke-58. Drama 7 gol mengantar Chelsea menaklukkan Manchester United dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris di Stamford Bridge. The Blues unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Conor Gallagher pada menit ke-4 dan penalti Cole Palmer pada menit ke-19. MU lantas membalikan skor lewat brace Alejandro Garnacho di menit ke-34 dan juga 67. Dan gol Bruno Fernandes pada menit ke-39. Kemenangan MU yang sudah di depan mata lantas sirna dalam 2 menit. Palmer menuntaskan hat-tricknya dengan membidik 2 gol di menit ke-100 dan ke-101. Skor akhir 4-3. Hasil ini tidak mengubah posisi MU di urutan ke-6 klasmen Liga Inggris dengan Chelsea naik ke peringkat 10. Bintang Chelsea Cole Palmer membuat rekor gol di Liga Inggris. Palmer menentukan kemenangan The Blues atas MU lewat sepakan keras berujung gol saat laga sudah berjalan 100 menit 39 detik atau digenapkan terjadi pada menit ke-111. Opta mencatat gol itu menjadi yang paling lama dalam satu pertandingan sejak musim 2006-2007. Gol Palmer yang memastikan kemenangan 4-3 Chelsea tersebut direspon Mauricio Pochettino dengan emosional. Pelatih asal Argentina berlari dan berteriak untuk melepaskan kegirangannya. Menurutnya, emosi seperti itu haruslah muncul secara alami setelah ia dikritik karena kurangnya gairah di atas lapangan dan kesulitan untuk menyatu dengan para fans Chelsea. Kami adalah salah satu tim termuda di Eropa dan kami harus tenang dalam segala hal yang Anda perintahkan. Saya bukan badut, saya adalah seorang pelatih kepala. Jika seseorang menginginkan badut, carilah badut. Gelandang Chelsea, Conor Gallagher diserang dengan tuduhan sikap rasisme terhadap bocah yang merupakan player escort atau maskot. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino pun pasang badan untuk kapten tim tersebut. Pochettino menyorot orang-orang yang sengaja mencari celah untuk menjatuhkan anak asuhnya. Saya kenal Conor. Mengabaikan seorang maskot bukanlah unsur kesengajaan. Erik ten Hag membuat keputusan menarik dalam memilih starting 11 Manchester United untuk laga versus Chelsea. Dia membangku cadangkan salah satu bintang MU yakni Marcus Rashford. Mencadangkan Rashford untuk pertandingan genting semacam ini tentu mengundang rasa penasaran warga. Bicara sesaat sebelum pertandingan, ten Hag menjelaskan bahwa dia perlu mencadangkan Rashford untuk menjaga kebugarannya, mengingat setan merah akan menghadapi jadwal berat. Ada momen menarik dari momen hat-trick Phil Foden saat Manchester City menghajar Aston Villa 4-1 di Liga Inggris. Gol ketiga yang ia ciptakan mirip dengan gol Wayne Rooney kala membela MU. Gol tersebut mengingatkan rekam setim Foden yakni Jack Grealish akan gol Rooney ke gawang Newcastle United pada 24 April 2005. Sekilas, gol Rooney ke jalan Newcastle memang mirip dengan Foden, bukan karena ada pelanggaran lebih dulu, melainkan tipe tendangan volley yang dilepaskan ke sudut atas gawang. Gol mengklaim bahwa 3 klub elit Eropa yakni Liverpool, Chelsea, dan Paris Saint-Germain bersedia mengeluarkan 200 juta euro atau sekitar 3,44 triliun rupiah untuk mendapatkan tanda tangan Vinicius Junior. Akan tetapi apapun yang terjadi, Vinicius mengatakan ingin tetap berada di klub yang dicintainya yakni Real Madrid dan terikat kontrak hingga tahun 2027. Rencananya, kontrak tersebut akan diperbarui hingga tahun 2029 dalam jangka menengah termasuk kenaikan gaji lagi.
Lionel Messi tidak bermain saat Inter Miami menderita kekalahan 1-2 dari Monterrey Kamis 4 April pada leg pertama perempat final CONCACAF Champions League. Dilansir Football Espana, Messi ternyata terlihat cekcok di lorong menuju ruang ganti setelah laga melawan Monterrey. Cekcok itu juga melibatkan Jordi Alba dan Luis Suarez. Ketiganya memprotes kinerja wasit yang bertugas pada laga versus Monterrey. Tak hanya itu, ketiga pemain bintang ini ternyata juga sempat berselisih pendapat dengan pelatih Monterrey yakni Fernando Ortiz. Pemain Afrika Selatan Luke Flores tewas ditembak dalam peristiwa perampokan mobil. Bek klub Liga Afrika Selatan Kaizer Chiefs itu meninggal dunia dalam usia 24 tahun. Sebagaimana dikabarkan Bleacher Report, penembakan Luke Flores terjadi di sebuah pangkalan pom bensin di Florida, sebuah kota di pinggir ibu kota Afrika Selatan, Johannesburg, Rabu 3 April malam. Kaizer Chiefs mengatakan bahwa polisi sudah melakukan komunikasi dengan mereka untuk kasus ini. Juventus mengutuk dugaan pelecehan rasis yang dialami gelandang Weston McKennie dari pendukung tim tamu Lazio di menit-menit akhir laga pekan lalu. Juventus juga membagikan foto hitam putih McKennie di platform media sosial mereka dengan tulisan "Tidak akan lagi". November lalu, Fiorentina diberi larangan satu pertandingan di sebuah stadion setelah para fans mengarahkan nyanyian rasis dan diskriminatif kepada McKennie dan sesama pemain Juventus Vlahovic dan juga Moiskin. Tangan dingin Thiago Motta bersama Bologna membuatnya mulai dikaitkan dengan sejumlah klub. Salah satunya Juventus yang kini sedang dalam performa menurun. Menanggapi rumor itu, agen Thiago Motta, Alessandro Canovi, menyebut belum ada pembahasan dengan siapapun saat ini. Ia mengaku masa depan kliennya masih misteri. Canovi juga menilai beberapa klub raksasa di luar Italia juga sedang banyak yang mencari pelatih baru. Hal itu dinilai menjadi peluang menarik. Rencana Liverpool untuk menjadikan Ruben Amorim sebagai pelatih baru mereka menemui batu karang baru. Klub asal Spanyol, Barcelona, diberitakan berminat untuk merekrut sang manajer. Sosok Amorim menarik perhatian El Barça dengan CV-nya yang apik bersama Sporting Lisbon. Ia dinilai bakal jadi pengganti yang sempurna untuk Xavi. Laporan itu juga mengklaim bahwa Barcelona benar-benar serius ingin mendapatkan jasa Amorim. Mereka dilaporkan sudah menghubungi perwakilan Amorim. FIFA merilis peringkat terbaru untuk tim nasional pria pada Kamis 4 April 2024. Timnas Indonesia melonjak ke peringkat 134 dunia dengan 1.102,7 poin. Lonjakan peringkat yang dinikmati skuad Garuda tak lepas dari performa impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan ranking FIFA terbaru ini, Indonesia menjadi tim peringkat tertinggi ketiga di ASEAN setelah Thailand dan Vietnam. Sementara itu, kampion Piala Dunia 2022 Argentina tetap berada di posisi teratas dunia dengan 1.858 poin. PSSI lagi-lagi bikin kebijakan yang plan-plan. Kali ini, PT Liga Indonesia Baru (LIB) akan kembali melanjutkan BRI Liga 1 musim ini pada 15 April 2024. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola di tanah air itu tidak jadi diliburkan sampai Piala Asia U23 2024 selesai. Keputusan itu diambil setelah LIB menggelar owners meeting dengan pemilik klub BRI Liga 1 pada Kamis 4 April. Sebelumnya, kedua belah pihak juga melakukan pertemuan pada Rabu 3 April. Real Madrid siap menyambut musim panas dengan mendatangkan 3 pemain bintang. Ketiganya adalah Kylian Mbappe, Alphonso Davies, dan Joselu Mato. Khusus Joselu, ia sudah berada di Madrid. Pemain pinjaman dari Espanyol ini menunjukkan performa impresif dengan 14 gol di semua kompetisi. Madrid berniat mengaktifkan klausul pembeliannya senilai 1,5 juta euro untuk mempertajam lini depan. Sementara, untuk Mbappe dan Davies, Madrid sedang mengusahakan kedatangan keduanya. Bintang Napoli Vicha Kvaratskhelia masih berlatih terpisah dari anggota tim utama Partenope lainnya setelah mengalami cedera aduktor di paha kirinya. Cedera tersebut didapat saat ia menjalani tugas internasional bersama Georgia pada akhir Maret. Karena Kvaratskhelia masih berlatih secara individu, masih harus dilihat apakah dia akan cukup fit untuk tampil melawan Monza di Liga Serie A pada Minggu sore. Romelu Lukaku ingin tetap bersama AS Roma dan klub ingin mempertahankan sang striker, tetapi ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk memfasilitasi kesepakatan dengan Chelsea. Pasalnya, kontrak Lukaku di Chelsea masih tersisa hingga 2026. Ada 2 faktor kunci yang dibutuhkan Giallorossi untuk mempertahankan lelaki 30 tahun itu.
Pertama adalah memastikan lolos ke Liga Champions yang artinya wajib finish 4 besar. Kedua yaitu menyetujui kesepakatan peminjaman baru untuk Lukaku. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, puas melihat kinerja anak buahnya saat bertemu Aston Villa dalam lanjutan Liga Premier Inggris musim 2023-2024. City unggul 4-1 atas Villa di Stadion Etihad kemarin. Secara khusus, Guardiola memuji penampilan Rodri. Menurutnya, sosok asal Spanyol itu gelandang nomor 6 alias jangkar terbalik saat ini. Ex-Atletico Madrid ini turut membobol gawang lawan. Rodri yang terbaik, di posisinya dia yang terbaik. Dia bisa melakukan segalanya, ujar Pep. Kylian Mbappe dijuluki sebagai pesepak bola paling punya nilai jual saat ini. Namun sebenarnya, dari penjualan kaos secara online untuk PSG, dia bukanlah yang terbanyak. Dikutip Football Espana, penjualan online terbanyak kaos klub justru dipegang Kang In Lee. Pemain Korea Selatan 23 tahun ini didatangkan dengan harga 22 juta euro atau sekitar 379 miliar rupiah dari Mallorca musim panas lalu. Dan ia disambut oleh peningkatan 20% jumlah penggemar Korea Selatan yang menghadiri Park the Princess dan peningkatan 300% jumlah fans Korea Selatan yang melakukan tur stadion pada musim panas lalu di ibu kota Prancis. Sementara itu, di Seoul, PSG telah membuka toko baru untuk memanfaatkan permintaan tersebut. Dikutip Football Italia, striker Juventus Moiskin kemungkinan akan hengkang dari Allianz Stadium pada akhir musim 2023-2024. Bekas pemain Everton dan PSG ini mengalami perjalanan yang sulit karena cedera dan kurangnya kesempatan bermain di tim utama musim ini dan bisa saja pindah di musim panas untuk memberi ruang pada tagihan gaji Juventus. Meskipun kontraknya akan habis pada 2025, Kane akan meninggalkan Juventus pada musim panas untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim lain. Performa gemilang De Rossi dalam menangani AS Roma ternyata membuat klub Liga Italia lain tergoda merekrutnya. Maklum, kontrak De Rossi bersama Roma memang hanya jangka pendek, hanya 6 bulan saja. Klub Liga Italia Fiorentina mencoba memanfaatkan celah tersebut dengan melempar tawaran kepada De Rossi. Sayangnya, De Rossi masih enggan memberikan lampu hijau kepada salah satu klub legendaris Italia itu. De Rossi ingin fokus menjadi juru taktik Serigala Roma saja. Barcelona terus memantau perkembangan pemain-pemain muda berbakat dari seluruh dunia. Salah satu target Barcelona adalah bintang muda yang sedang naik daun, Franco Mastantuono, yang membela River Plate sebagai gelandang serang. Namun, usaha Barcelona untuk mengamankan remaja 16 tahun asal Argentina itu akan mendapatkan saingan berat dari rival abadinya. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Real Madrid juga tertarik untuk merekrut Mastantuono bersama bek tengah Leny Yoro dari Lille. Manchester United melakukan penyelidikan internal karena krisis memburuk. Manajer Erik ten Hag mengatakan langkah ini diambil guna mengungkap masalah cedera yang melumpuhkan tim. Kami punya ide tapi kami akan mengerjakannya secara internal dan akan menanganinya. Krisis cedera ini melanda sebagian besar pilar andalan lini belakang Setan Merah. Semakin buruk usai mereka ditahan imbang 1-1 oleh Brentford pekan lalu. Gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald dilaporkan memilih memperkuat timnas Indonesia daripada Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain diaspora asal Suriname, Brian Tevreden. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Jairo Riedewald muncul sebagai pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Menarik menanti apakah Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau tidak. Jika berhasil dinaturalisasi, kehadirannya di lini tengah timnas Indonesia sangatlah dinantikan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!